Terima kasih Mas Ponda. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepala Biro Perencanaan yang saya hormati, para administrator dan para pejabat fungsional di Biro Perencanaan, khususnya yang lebih tinggi pangkatnya dari JPT Pratama, yaitu perencana ahli utama. Wah, ini top ini. Satu-satunya ya. Makhluk langka. Yang saya hormati para peserta dari seluruh kantor wilayah dan agama Republik Indonesia. Lebih dahulu saya menyampaikan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Wedeh Yungtien, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kita tentu bersyukur ya pagi ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menghadiri forum ini. Saya sedianya memang datang ke Savero Depok. Saya jam 6 sudah mandi, pokoknya sudah ganteng gitu. Tiba-tiba itu supir saya bilang, waduh Pak, saya ada masalah nih motornya katanya gitu. Mungkin minta ganti motor mungkin. Jadi akhirnya saya tidak bisa ke situ Pak, tapi nggak apa-apa, ada Zoom. Semoga apa yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya ya untuk kita semua. Baiklah, untuk menghemat waktu saya akan membagi screen saya, semoga bisa ini. Ya, jadi arah kebijakan pembinaan sumber daya manusia setelah ada penyetaraan jabatan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa salah satu agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, itu adalah salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi pemerintah. Lebih ringkasnya, yang dimaksud penyederhanaan birokrasi pemerintah itu sebenarnya bisa macam-macam ya. Cuman di sini adalah yang populer adalah yang disampaikan oleh Presiden pada saat pelantikan, yaitu eselonisasi itu dipotong ya, dipotong sedemikian rupa sehingga katanya itu menghambat pelayanan itu seperti itu. Sehingga kemudian yang terjadi kebijakan yang sama-sama kita hadapi sekarang adalah percepatan ya pengalihan pejabat administrator dan juga pengawas ke jabatan fungsional. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi itu salah satu versi dari penyederhanaan birokrasi yang sekarang sudah ditempuh oleh Presiden melalui Kementerian PAN-RB. Sebenarnya penyederhanaan birokrasi kan bisa saja itu penataan kelembagaannya ya. SOTK-nya disederhanakan, baru setelah disederhanakan, baru sumber daya manusianya yang ditata. Tapi sebagaimana Pak Aba, Asdep bidang SDM mengatakan, jadi boleh diibaratkan yang ditempuh sekarang ini adalah menyelamatkan orang-orang dulu. Dia sampaikan begitu. Jadi diselamatkan orang-orang yang di jabatan struktural itu diberi tempat dulu yang terhormat, yang punya masa depan yang jelas, itu seperti kira-kira. Baru setelah itu ditempuh, ini persetujuannya sudah turun, dan sebentar lagi akan dilakukan pelantikan pada tanggal 15 Desember ya. Kami di Biro Pegawaian masih stuck on our agenda, yaitu tanggal 15 Desember akan kita lakukan pelantikan. Sekarang SK, Pak Menteri sudah menandatangani SK-nya,
dan tinggal menunggu Pak Sekjen menandatangani petikan SK yang per orang itu. Ada 1.534 kalau tidak salah, itu sudah siap semua. Nah, kemudian setelah ini diselamatkan, orang-orang diberikan jabatan fungsional, baru kemudian nanti SOTK baru akan turun. Jadi kita juga sekarang saat ini sedang menunggu turunnya SOTK yang baru. Semoga SOTK-nya memang sesuai dengan harapan kita, ya, meskipun juga ada kekhawatiran saat ini. Kekhawatirannya adalah nanti ternyata di SOTK yang baru banyak yang orangnya belum diselamatkan dalam jabatan fungsional, ternyata di SOTK baru rumahnya sudah tidak ada. Nah, ini betul-betul yang kami sangat berdoa semoga itu tidak terjadi, ya. Meskipun kemarin 8 di UIN Jakarta dan 8 di Universitas Hindu Negeri Denpasar itu juga sama, ada 8 orang yang belum turun, ini belum jelas rumahnya. Padahal di SOTK baru, kalau kebetulan Universitas Hindu itu sudah keluar SOTK-nya, Pertaker barunya sudah keluar, dan ada 8 orang yang betul-betul di satu sisi di Permenpan itu dia tidak diberikan keputusan ke dalam jabatan apa, di rekomendasinya juga tidak ada, tapi jabatannya itu sudah di SOTK baru tidak ada. Itu terjadi. Nah, ini semoga nanti yang akan keluar untuk kita tidak seperti itu. Jadi kita ketahui bersama Bapak Ibu, pada 30 Juni kemarin adalah batas akhir, ya. Batas akhir Kementerian Agama mengsubmit, ya, usulan percepatan pengalihan itu tanggal 30 Juni. Saya masih ingat betul itu teman-teman di Biro Ortala yang bekerja siang malam untuk menyelesaikan usulan itu, kemudian langsung tanggal 30 bisa disetorkan ke sana, dan sekarang sudah turun. Dan nanti ini setelah Juni ini turun SK tadi, kemudian nanti ada penataan yang dilakukan ini untuk para administrator itu langsung mendapatkan jabatan fungsional ahli media. Semacam ya, ada perencana, ada yang analis kepegawaian, ada analis SDM aparatur, ada asesor SDM aparatur, ada arsiparis, statistisi, dan sebagainya. Jadi kalau yang administrator langsung ahli media. Kalau pengawas, ahli muda. Kalau eselon 5, ahli pertama. Apakah eselon 5 ada? Ada juga di daerah. Mungkin di Kementerian Agama di Jakarta tidak ada, ya. Nah, lalu bagaimana dengan pengangkatan jabatan fungsional pasca penyetaraan ini? Ya, saya juga mendapatkan pertanyaan yang cukup banyak dari teman-teman. Ada juga yang bertanya ke saya, Pak Karo, kenapa kami kok tidak dialihkan ya ke jabatan fungsional, padahal kami menunggu loh, kayak gitu. Kenapa kami tidak diusulkan? Saya tidak bisa menjawab. Terus terang saya tidak bisa menjawab. Memang agak rumit prosesnya kemarin. Agak gagap juga kita sebenarnya menerima kebijakan itu. Atau mungkin pemberitahuan dari Menpan itu sudah lama, tapi diskusi kita untuk way out dan jalan keluarnya tidak cukup intensif dan tidak cukup ekstensif. Ekstensif itu artinya melibatkan seluas mungkin stakeholder. Saya sendiri pernah datang ke suatu perguruan tinggi menyampaikan tentang pengalihan jabatan ini. Dan sebenarnya perguruan tinggi seandainya kita punya time frame yang jelas, mereka akan sangat senang membahasnya. Tapi kita tidak melakukan itu yang saya katakan tadi. Extensively and intensively itu tidak kita lakukan. Jadi agak gagap. Atau mungkin ragu-ragu, siapa tahu, oh ternyata tidak. Ternyata Menpan itu betul-betul punya daya paksa yang tinggi. Sehingga ketika ada beberapa kementerian belum menyampaikan, itu langsung Menteri PAN itu langsung menegur menterinya. Ini kementerian yang belum ini lah. Ketika kita disebut, kita sudah dalam waktu yang sangat mepet, baru kita labakan. Nah, setelah ini terjadi, banyak sih yang sekarang belum, ya tentu banyak, karena memang kita hanya 1.530. Padahal jumlah jabatan kita di administrator dan pengawas itu jumlahnya, saya hitung-hitung kemarin ini sekarang yang 1.534
1534 itu baru kira-kira 13% dari jabatan administrator dan pengawas yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh kementerian. Meskipun kita pasti tahu ya bahwa misalnya kepala kantor Kementerian Agama kan tetap akan dipertahankan, gitu ya. Terus kemudian jabatan-jabatan yang memang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat itu juga akan dipertahankan. Tapi artinya setidak-tidaknya mungkin bisa menyentuh angka 30%, itu bisa dihapus apabila persiapan kita itu intensif dan ekstensif. Sebenarnya seperti itu. Nah, namun sekarang saya tidak tahu dalam waktu dekat akan ada perubahan pemikiran atau tidak. Yang jelas, apa yang disampaikan oleh Deputi adalah bahwa setelah percepatan penyetaraan ini, satu-satunya cara untuk beralih ke jabatan fungsional pasca penyetaraan adalah melalui penyesuaian atau impasing. Itu seperti itu. Kalau yang kemarin itu jabatan Permenpan RB nomor 28 2019 kan kita ada rekomendasi dari Menpan ya 30 Juni itu yang sudah dilaksanakan itu. Tapi setelah ini ya impasing itu ya yang berdasarkan pada Permenpan RB nomor 42 tahun 2018. Atau perpindahan. Perpindahan itu apa maksudnya? Ya, jadi JF1 ke JF yang lain. Tapi mungkin ini ya apa mau orang. Tapi bisa saja. Artinya begini, untuk pengangkatan perpindahan itu saya kok mencium aroma banyak sekali orang-orang yang kemarin JF yang diberikan itu tidak sesuai dengan pengalaman jabatan yang dimiliki. Sebagai contoh misalnya begini, seseorang sebenarnya sudah lama dia eselon 4-nya itu sampai 12 tahun. Saya ada kasus di Jambi. 12 tahun bahkan lebih itu dia di kepenyuluhan agama itu. Lama-lama di situ kemudian tiba-tiba dia dipindah oleh Kakanwilnya menjadi kepala seksi yang ngurusi kepegawaian. Dan dia di situ belum lama, baru 1 tahun, ternyata kemudian ada penyetaraan ini. Nah, dia merasa saya nggak tepat sebagai analis kepegawaian muda. Selain saya juga rugi. Kok saya ahli muda? Saya ini golongan saya sudah golongan 4. Saya pengalaman jabatan fungsional saya bukan di bidang kepegawaian. Saya ini lebih baik saya akan pindah. Bahkan ada yang dia sudah memiliki jabatan fungsional ahli media sebelumnya. Tapi kemudian karena dia eselon 4, ketika turun ini masuk ke jabatan fungsional ahli muda. Tentu kan rugi yang seperti ini. Nah, yang seperti ini berarti nanti mungkin dia akan bisa berpindah. Tapi ya sekali lagi, perpindahan itu boleh atau tidak boleh, tapi harus ada anjab ABK. Masih dibutuhkan nggak formasi itu? Jangan-jangan sudah overload, sudah berlebihan. Itu seperti itu. Itu yang perpindahan. Kalau yang impasing itu memang yang menakutkan oleh teman-teman yang cukup pada khawatir itu adalah karena di dalamnya itu ada uji kompetensi. Ada uji kompetensi, ya. Uji kompetensinya ini contohnya Mas Fonda masih ingat di kita ada uji kompetensi untuk asesor SDM aparatur. Itu tingkat kelulusannya kan rendah sekali itu. Rendah sekali yang ikut 46 yang lulus hanya 9 orang itu. Nah, ini menakutkan. Tapi memang kita itu kemarin juga harusnya memberikan pembekalan ya sebelum teman-teman kita sendiri diikutkan dalam uji kompetensi suatu jabatan fungsional. Ini harusnya ada pembekalan dulu. Jadi maksudnya bimbingan tes bagaimana gitu. Biar nanti angka kelulusannya tinggi itu. Dan ini menjadi tantangan kita. Kalau misalnya masih banyak yang berminat menjadi perencana, tapi kemudian ternyata belum terbawa oleh penyetaraan ini. Maka untuk bisa disiapkan untuk adanya uji kompetensi, kemudian dilakukan pembimbingan, sehingga pada saat tes, melalui tes itu hasilnya itu bisa lebih baik. Tidak-tidaknya persentase kelulusannya bisa lebih tinggi. Selain itu tentu, selain uji kompetensi tentu formasinya harus dilihat, ya, peta jabatannya juga dilihat,
Terus kemudian juga harus ada rekomendasi dari instansi pengusul, harus ada. Nah, kalau kepangkatannya sama ya, mulai dari CF keterampilan, ahli pertama, ahli muda, ahli madya. Itu sama saya kira. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kalau kita lihat sini, memang kemarin itu ya boleh dikatakan bahasanya Pak Aba itu durian runtuh gitu ya untuk beberapa orang gitu ya. Orang jadi kasubag pengadaan barang dan jasa, padahal sarjana S1, sarjana ilmu komputer, terus pengalaman di pengadaan barjas juga sebenarnya nggak ada, sertifikat juga nggak ada. Tapi karena jabatannya itu, kemudian dia menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa. Gratis, itu terjadi juga seperti itu. Yang saya khawatir ini tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi sebenarnya ada banyak PR ya, pasca kita pelantikan nanti akan terdapat banyak PR yang harus dikerjakan oleh kita semua. Tentu Biro Kepegawaian harus punya fungsi untuk advokasi, fungsi fasilitasi, ya bridging, ini harus dilaksanakan juga oleh kita, khususnya di bagiannya Mas Ponda ya, yang menangani masalah jabatan fungsional ini. Saya mengingatkan Pak Kabak untuk begitu. Jadi mestinya itu kemarin ada uji kompetensi tidak melakukan kita. Jadi untuk pengangkatan penyetaraan jabatan administrator ke jabatan fungsional itu ya memang begitu. Durian runtuh tadi ya. Tapi memang betul ya, kita harus mempertimbangkan kesesuaian antara jabatan administrator dengan jabatan fungsional. Makanya tadi yang di Ortawa itu hampir semuanya jadi analis kepegawaian semua. Karena memang mirip-mirip gitu. Kalau di kita ya di 4 kabak hampir semua menjadi analis kepegawaian. Ada yang mengusulkan menjadi asesor SDM tapi turunnya adalah analis kepegawaian. Ya, kemudian kemarin kita sudah mempercepat proses administrasi pengangkatan CF-nya. Kemudian ada diskresi usia pengangkatan ya. Kualifikasi pendidikan itu juga seperti dikecualikan gitu ya. Ada yang sarjana pendidikan, sarjana agama, tapi kemudian menjadi statistisi, apa? Statistician gitu ya. Statistik itu. Ya, kemudian ada penghargaan kenaikan pangkat dan angka kredit. Kemarin apa rumusannya itu? Kalau seseorang jabatan ahli, misalnya ada seorang perencana ahli muda, tapi dia sudah 4 tahun dalam jabatan itu, kenaikan pangkat terakhirnya sudah dihitung dalam 4 tahun, maka berarti dia untuk angka kredit sudah dihitung 75% dari angka kredit yang dipersyaratkan. Jadi tinggal nambah 25%, bisa dalam waktu singkat dia bisa naik ke perencana ahli madya, itu bisa seperti itu. Tentu persetujuan Menpan ini menjadi sangat penting ya, dan nanti pelantikan itu juga menjadi syarat yang akan kita laksanakan tanggal 15 itu. Jadi ukuran keberhasilannya ini memang kita kemarin di Menpan itu membuat ketentuan bahwa seseorang yang dimasukkan dari jabatan fungsional itu selama 2 tahun tidak boleh dipindah-pindah. Ini yang dimaksud dipindah adalah dari jabatan fungsional yang dimiliki oleh seseorang itu. Jabatan fungsional analis kepegawaian dia boleh dia dipindah ke jabatan yang lain, harus di situ. Meskipun boleh juga sih kalau satkernya pindah boleh. Misalnya tadinya di Biro Kepegawaian, kemudian di Kanwil, boleh itu. Dengan catatan tadi, di sana memang di Kanwil itu memang masih ada formasi untuk itu. Jadi oleh karena itu harus ada anjab ABK, itu seperti itu. Aspek kelembagaan ini yang akan dinilai, tolak ukur dari kita melakukan pengalihan nih, bisa disampaikan nggak?
kementerian dan lembaga itu telah mengusulkan penataan kelembagaan SOTK dan menghapuskan jabatan administrasi eselon 3, 4, dan 5. Kemudian ini sudah dilakukan. Kementerian dan lembaga telah mendapatkan persetujuan dan penetapan struktur organisasi dan tata kerja yang baru. Nah, ini nanti dalam waktu dekat ini. Ya, pimpinan kementerian dan lembaga telah mengangkat dan melantik pejabat administrasi yang dipertahankan dan pejabat fungsional yang disertakan. Jadi ternyata kalau melihat di sini kita tetap ada pelantikan baru nih. Ya, ada pelantikan. Kalau kita membaca poin ini, yang administrasi yang dialihkan ke jabatan fungsional pasti dilantik. Tapi jabatan administrator yang tersisa itu juga dilantik. Tapi kita dengan Ortala kemarin masih nunggu, jangan-jangan kita lantik terus ternyata nggak ada. Jadi kita tetap akan menunggu SOTK terbaru yang sedang kita tunggu bersama yang dari Menpan itu. Selain aspek kelembagaan, kita juga memikirkan aspek pengembangan karir para PNS kita, ya. Jadi kita harus memastikan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang jabatannya sudah beralih ke fungsional itu betul-betul bisa berlanjut, bisa continue karirnya gitu. Nah, untuk ini banyak PR nanti ini. Kalau kemarin saya masih belum mendapatkan jawaban Mas Fonda ya dari Pak Sarudin belum yang dari Biro Umum itu loh Mas Fonda, apa namanya? Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa gitu ya. Itu gimana tuh ceritanya itu? Sampai sekarang belum Ya. Jadi waktu itu kita disuruh menghitung secara nasional itu butuh berapa itu, anjap ABK-nya berapa. Jadi kita belum ada petanya, belum ada peta itu. Kalau perencana mungkin sudah ada gambaran saya pikir ini, secara nasional butuh berapa, dan sekarang masih terus nambah kan. Pengalaman saya rasanya sering sekali ada usulan-usulan baru ya untuk jabatan fungsional perencana ini. Tapi yang sekarang agak belum jelas ini adalah ya pengadaan barang dan jasa. Memang di satu sisi juga ada tarik ulur ya. Kalau dari LKPP itu menghendaki ada struktur setara eselon 2 yang menangani pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama. Dan sebenarnya dulu saya diberitahu oleh salah satu administrator itu sudah ada itu naskah akademik, dokumen-dokumen untuk mengajukan nih setara eselon 2 itu sudah ada. Tetapi Menpan RB berpendapat lain. Kalau Menpan RB itu menghendaki ya jabatan fungsional saja gitu. Yang ada ahli utamanya, ahli mati, ahli itu aja di situ, gitu di Biro Umum. Jadi tidak ada struktur eselon 2, tapi yang penting orang-orangnya ada. Kalau LKPP, kalau orangnya ada tapi tidak diwadahi dalam struktur yang jelas dengan hierarki, dengan pola hubungan antar level jabatan itu yang jelas, maka dikhawatirkan koordinasinya itu menjadi lemah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan juga pendelegasian kewenangan itu menjadi kabur dan itu berbahaya untuk sebuah pengadaan barang dan jasa. Ini argumen dua ini saling bertentangan antara LKPP di satu sisi dengan Menpan di pihak lain. Nah, kita menunggu nanti kira-kira mana. Yang jelas sekarang percepatannya ini memang menjadi PR di depan kita. Lalu bagaimana kita akan mengelola jabatan fungsional pasca penyetaraan ini? Tentu angka kredit ya. Kalau jabatan fungsional itu berbasis pada angka kredit ya. Jadi surat rekomendasi sudah ada penghitungan penetapan angka kredit, ada surat keputusan pengangkatan, ada pelantikan yang dalam waktu dekat akan kita laksanakan. Jadi tata kelolanya ini ke depan akan menjadi sangat menarik dan sangat menantang ya, sangat challenging. Karena banyak sekali kemungkinan yang akan kita hadapi. Nah, di sini harus ada perubahan pola pikir memang.
Ya, kemarin yang kita tidak siap ketika dikasih tahu nanti ada percepatan jabatan administrator dialihkan ke fungsional, ini kita sudah kaget duluan. Sudah kaget duluan. Jadi tidak bisa membayangkan akan seperti apa apabila sebuah organisasi itu ternyata di situ tidak ada jabatan administratornya. Seperti di Biro Kepegawaian kan hapus semua itu 4 cabang, nggak ada satupun, semuanya beralih ke jabatan fungsional. Nah, pola pikir baru, pola kerja baru, ini yang masih harus disusun. Kita harus menyusun pola hubungan antara JPT Pratama dengan para JF ahli media itu akan seperti apa. Jadi ini membentuk pola pikir baru. Jadi orang tidak lagi berpikir untuk mengejar jabatan, tapi mengejar pangkat. Pangkat dalam jabatan fungsional itu. Harus menyusun mekanisme tata kerja apa gitu ya. Terus kemudian karena jabatan fungsional kan sebenarnya lebih menekankan kepada profesionalisme masing-masing pejabat itu. Lalu kemudian bagaimana rentang kendalinya, bagaimana pembinaan profesionalisme dan penilaian kinerja para jabatan fungsional itu, siapa yang menilai. Sekarang kita sudah ada PMA-nya yang terbaru yang mengatur pola hubungan antara para jabatan fungsional dengan atasannya, yaitu atasnya adalah JPT Pratama itu. Juga bagaimana pengembangan kompetensi jabatan fungsional, ya mau seperti apa bentuk diklatnya, bentuk pengembangan continuous professional development-nya akan seperti apa, menjadi PR yang betul-betul harus kita gali secara bersama-sama. Kemudian penataan kelas jabatannya seperti apa, penilaian penataan formasinya dan peta jabatannya, lalu pola karirnya jabatan fungsional bagaimana. Yang jelas, yang satu hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan pola karir ini, jabatan fungsional ahli media itu punya hak untuk misalnya ada seleksi itu sangat mungkin dia untuk bisa mendapatkan jabatan JPT Pratama. Sangat mungkin. Jadi tidak perlu menjadi suatu kendala. Wah, nanti saya ke JF nggak punya peluang untuk promosi ke jabatan struktural. Enggak. Yang perencana ahli utama juga bisa kalau jadi sekjen itu media, yaitu Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, dan satunya yaitu staf ahli bidang hukum dan hak asasi manusia. Itu mau kita lelang. Sampai mana tadi? Nomor 7. Ya. Ini sudah. Nah, nih. Tata kelola jabatan fungsional pasca penyetaraan. Kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Ya, tentu. Makanya nanti ada koordinator itu ya. Koordinator. Tapi meskipun belum ada dasar hukumnya, apakah Permenpan atau PMA yang mengatur tentang pemberian tugas tambahan ya. Tugas tambahan, istilahnya tugas tambahan. Seperti guru ada tugas tambahan sebagai kepala sekolah, penghulu tugas tambahan sebagai kepala KUA, dosen tugas tambahnya sebagai rektor, sebagai dekan, sebagai kepala jurusan, ketua jurusan dan sebagainya. Maka nanti JF yang di kita di Kementerian Agama itu akan mendapatkan
tugas tambahan sebagai koordinator untuk madya atau sub koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kita lagi bersiap-siap untuk menata itu ya. Kalau penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduduki juga menjadi ahli madya, yang eselon 4 menjadi ahli muda. Karena itu tugas tambahannya kalau ahli madya adalah sebagai koordinator, kalau ahli muda itu menjadi subkoordinator. Subkoordinator ya kepala seksi lah sebelumnya. Kepala seksi atau kasubag itu seperti itu. Tapi ini dalil umumnya memang sudah berkali-kali digaungkan oleh Menpan dan juga oleh Presiden Jokowi bahwa pengalihan jabatan ini tidak boleh sampai menurunkan penghasilan seseorang, itu seperti itu. Jadi ini clear ya, ini yang sekarang sedang disiapkan oleh Menpan, gitu ya. Variasi besaran tunjangan dan kelas jabatan fungsional tidak linear dengan jabatan struktural. Ya, angka kredit. Perhitungan angka kredit didasarkan waktu kepangkatan terakhir dalam jabatan. Ini tadi ya, kalau di persetujuan Menpan tadi yang sekarang jadi SK besok yang diterima oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya itu akan dicantumkan angka kreditnya berapa. Jadi saya sampaikan kalau yang sudah 4 tahun maka dihitung 75% dari angka kredit pada jabatan itu. 100%-nya itu misalnya 400 katakan. Ya, misalnya jabatan ahli madya berapa itu Mas Fonda? Ahli madya berapa? Kreditnya berapa? 400 golongan 400 ya. Kalau seseorang kabak yang beralih ke jabatan fungsional ahli analis kepegawaian madya misalnya, dia masa kerjanya di situ dari pangkat terakhir sudah 4 tahun, maka dia dihitung maksimal yaitu 75%. Jadi 75% kali 400. Berarti 300 dia punya angka kredit. Bagi yang 2 tahun dihitung 50%. Bagi yang 1 tahun 25%. Jadi kalau ahli madya kalau dia baru 1 tahun berarti hanya dihitung 25% dari 400 ya. Berarti 100. Itu seperti itu. Itu langsung dicantumkan di SK tadi. Lanjut. Nah, kalau ini kita berbicara tentang usulan jabatan fungsional baru. Ya, kita sudah tahu ya, tentu Anjab ABK dari dulu ya seperti itu. Dasarnya adalah Anjab dan ABK. Yaitu perhitungan formasi itu harus dilakukan ya setelah penyetaraan untuk menghitung kembali beban kerja dan sebagai dasar penetapan SDM dan pengembangan karir. Jadi nanti setelah kita dilantik ini harus ada perhitungan dulu di setiap unit itu. Di Biro Perencanaan juga harus dihitung kembali. Terus nanti hasil perhitungannya adalah membuat suatu kesimpulan bahwa oh di sini masih butuh tambahan sekian. Atau bisa juga kelebihan. Gitu. Biro kepegawaian kayaknya kelebihan banyak tuh. Karena yang dari tempat lain banyak juga yang nanti akan lari ke kepegawaian. Meskipun analis kepegawaian tidak di biro kepegawaian, bisa juga di OKH masing-masing unit eselon 1. Terus pola karir. Pola karirnya apa? Pola karir struktural yang beralih ke CF merupakan pola karir terbuka. Tadi ya sudah saya sampaikan tadi. Ya artinya CF nanti akan nggak struktural lagi boleh. Melalui mekanisme kalau saat ini memang karena Kementerian Agama itu belum menjadi kementerian yang merit system, fully merit system, masih dalam proses membangun merit system, karena sebuah kementerian dan lembaga yang sudah diakui sebagai
meritokrasi, maka di sana tidak ada lagi lelang terbuka. Tidak ada seleksi terbuka. Jadi mengisinya pejabat seperti di Kementerian Keuangan, itu langsung dia ambil. Jabatan fungsional ahli utama bisa langsung ditempatkan. Udah kamu langsung menjadi Kakanwil Jawa Timur misalnya. Bisa begitu di Kementerian Keuangan itu. Jadi diambil dari CF. Gitu. Tidak melalui seleksi terbuka. Kalau kita Kementerian Agama masih seleksi terbuka. Karena kita belum diakui. Nah, tantangan kita ada di tempatnya Mas Fonda, bagaimana itu talent pool bisa segera disusun. Ada bank, talent pool tadi, bank data tentang seluruh personel Kementerian Agama itu seperti apa, profil PNS-nya. Gitu. Profil itu berarti 5 komponen merit system itu sudah terekam, tergambarkan dengan sangat baik. Yang pertama dari kualifikasinya, seluruh pegawai sudah terpetakan. Kualifikasi, kompetensi, kinerjanya, terus kemudian integritas, moralitas, ya. Yang kinerja, integritas, moralitas itu dilacak melalui rekam jejak jabatan. Jadi pengalaman jabatan apa saja yang telah ditempuh oleh seseorang ada di situ. Ya, kompetensi manajerialnya seperti apa, sosiokulturnya seperti apa, inovasi yang pernah dilakukan seperti apa, itu detail. Di situ itu dari profil PNS seperti itu, pejabat pembina kepegawaian dengan dari basis data yang ada tinggal ditarik, kemudian dibandingkan, di-compare, terus diambil, oh ini Pak, ini asesor ahli utama, asesor SDM aparatur ahli utama, ini usianya masih memungkinkan, udah langsung ditaruh menjadi kepala biro perencanaan. Bisa begitu itu. Jadi jabatan fungsional. Kalau sudah merit system, tapi saat ini Kementerian Agama memang masih melalui seleksi terbuka. Jadi siapapun nanti yang sudah madya ini boleh melamar untuk jabatan pratama itu. Kalau yang utama ini melamarnya harus untuk eselon 1. Jangan melamar eselon 2. Rugi. Sudah ahli utama melamarnya eselon 1 itu. Itu Pak ya. Lalu untuk usulan JF barunya bagaimana? Instansi pemerintah dapat mengusulkan JF melalui instansi pembina sesuai dengan ini, maksudnya setelah pola langkah pertama kedua kita lakukan ya sudah dihitung tadi, bukan kerjanya di unit eselon 2 seperti apa, ada kekurangan enggak? Internal bisa dipenuhi, kalau secara internal bisa dipenuhi, maka nanti bisa terjadi di sini adalah redistribusi pegawai dalam waktu dekat. Baru setelah itu bila ada kekurangan, baru kita mengusulkan lagi tambahan. Nah ini Permen PAN RB 4 tahun 2020 tentang JF Perencana ya, saya melihat di sana di beberapa pasal itu ya, contohnya di pasal 1. Jadi tadi kita berbicara tentang angka kredit ya. Angka kredit itu diatur di bab 1, pasal 1 sampai pasal 19 kalau tidak salah itu. Ada angka kredit, ya angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh perencana dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Jadi angka kredit itu mulai sekarang teman-teman yang sudah dialihkan ketika sudah dilantik besok, pokoknya masukkan ke dalam pikiran Bapak Ibu kredit. Gitu. Kredit, saya yakin kredit sudah semua punya kredit lah. Kredit mobil, kredit rumah, kredit sepeda motor gitu ya. Tapi ini ada satu lagi yang Bapak Ibu harus pikirkan juga, angka kredit. Nah, bagaimana bisa memenuhi angka kredit melalui butir-butir kegiatan dalam setiap jenjang jabatan yang Bapak Ibu miliki. Ya. Ayat 15, 16, 17 yang mengatur tentang angka kredit akumulatif, ada penilaian angka kredit, tim penilainya, gitu ya. Standar kompetensinya, uji kompetensinya, hasil kerja seperti apa, dan yang juga amat sangat penting adalah karya tulis ilmiah. Ini akan menjadi suatu keharusan bagi Bapak Ibu. Lalu kategori jenjang jabatan fungsional perencana,
di bab 3 itu disebutkan, ini ya saya kira udah hafal semua ya. Ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan perencana ahli utama. Lalu apa saja butir-butir kegiatannya diatur di bab 4 pasal 7. Unsur kegiatan tugas jabatan yang dapat dinilai angka kreditnya untuk jabatan fungsional perencana adalah ini. Ada 6 ya, yaitu terkait dengan identifikasi masalah atau identifikasi isu strategis. Kemudian yang kedua tentang kegiatan yang terkait dengan penyusunan kebijakan rencana pembangunan. Kemudian adopsi dan legitimasi rencana pembangunan. Maksudnya apa ini? Adopsi dan legitimasi. Kalau suatu rencana pembangunan itu diadopsi, itu adalah ada reasoning, ada alasan-alasan yang menjadi dasar mengapa suatu rencana pembangunan itu diambil. Legitimasi berarti bagaimana proses-proses hukum yang ditempuh sehingga membuat suatu rencana pembangunan itu menjadi sah, menjadi legitimate. Nah, kalau yang pernah saya pelajari, saya kebetulan S3 saya di Australia itu adalah policy analisis, ya, analisis kebijakan. Jadi di Australia itu suatu kebijakan itu harus diawali dengan suatu case study, itu satu kajian yang mendalam, satu penelitian yang tidak boleh hanya satu penelitian. Penelitiannya itu harus banyak di berbagai daerah. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar pengadopsian suatu rencana kebijakan atau rencana untuk ini sudah sah karena ini secara saintifik sudah terbukti bahwa memang ini yang kita butuhkan seperti ini. Kemudian poin yang keempat adalah pelaksanaan rencana pembangunan. Pelaksanaan dari suatu rencana pembangunan. Itu juga menjadi kegiatan yang akan dinilai. Kemudian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Ada 5 ya. Ini yang ahli utama lebih paham daripada saya. Kalau saya melihat, Bu Ida, di perbedaan antara butir-butir kegiatan ahli pertama dan ahli utama itu, kalau saya menyimpulkan sih, kalau ahli pertama itu masih lower order of thinking skill kayak gitu ya. Tapi semakin ke atas jenjangnya, kalau sudah ahli utama sudah hot gitu ya, udah higher order of thinking skill. Nah, yang saya lihat, oleh karena itu di sana laporan-laporannya, dokumen-dokumennya harus dikumpulkan untuk seorang ahli utama itu memang sudah sangat analytical, sudah sangat tinggi, hierarki berpikir tingkat tinggi. Jadi ada misalnya evaluasi kebijakan, perencanaan kebijakan strategis, perencanaan kebijakan makro itu seperti apa gitu, rencana pembangunan regional, evaluasi kebijakan pembangunan jangka panjang, itu topik-topik yang ada untuk jabatan ahli utama itu seperti itu. Itu ada di bab 4 pasal 9. Kalau sedangkan yang ahli pertama tentu ya, ahli pertama ini masih membangun basis-basis data, basis-basis pengumpulan data untuk bisa mendukung suatu proses perencanaan yang baik. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ahli madya itu di sana sudah mulai masuk itu, sudah masuk ke higher order of thinking skill. Makanya seorang perencana ahli madya itu harus bisa menyusun policy brief. Ya. Suatu kebijakan itu seperti apa arahnya harus disusun oleh seorang perencana ahli madya. Bahkan dia sudah berbicara juga tentang rencana kebijakan strategis seperti apa. Sehingga dokumen yang dikumpulkan juga seputar tema-tema seperti itu. Kebijakan strategis sektoral gitu ya. Program lintas sektoral seperti apa, rencana pelaksanaan kebijakan dan program seperti apa, bagaimana pengendalian dan pemantauan suatu pelaksanaan pembangunan, terus kemudian evaluasi rencana pembangunan jangka menengah sektoral, itu seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri presentasi saya dengan ini yang harus Bapak Ibu lakukan setelah pelantikan besok. Pertama,
buatlah WA group. Udah punya Pak WA group gitu ya. Udah banyak gitu ya. Tapi WA group kaitannya dengan penguatan jabatan fungsional Bapak gitu. Karena di WA group itu kita bisa share ideas, share pengalaman, itu penting sekali. Tingkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi pembina ya. Kita memahami, berarti Bappenas kan ya, kalau nggak salah Bappenas untuk perencanaan ini. Memahami strukturnya di sana seperti apa, kulturnya seperti apa di sana, membangun personal contact dengan orang-orang yang punya peran besar di sana kaitannya dengan pengembangan karir sebagai perencana. Ya, melakukan lobby-lobby untuk pelaksanaan diklat ke pihak-pihak yang terkait ya. Pusdiklat yang ada di instansi pembina, mungkin ada juga di Kementerian Agama, mungkin ada juga. Terus terkait dengan karya tulis ilmiah, maka harus rajin dan rapi mengumpulkan dokumen. Ini mulai dari semua jenjang nih, termasuk ahli utama juga harus ini. Harus pokoknya jabatan fungsional kuncinya itu ada di personal diligence gitu. Kerajinan personal itu. Rajin ngumpulin dokumen-dokumen, segala dokumen kumpulkan yang kaitannya tentu dengan bidang tugas perencanaan. Bahkan clipping koran juga kadang-kadang sangat penting ya. Nah, bagaimana Mas Fonda ini? Clipping koran digital, kita belum pernah itu Mas Fonda diajari itu. Melakukan clipping koran digital coba. Yang saya tahu tuh clipping koran manual itu. Gimana caranya itu? Mengclipping koran kok digital? Jadi setiap hari saya sarankan agar bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi perencana di JF ini menulis personal log. Personal log itu ya Anda ngetik, menulis yang berkaitan dengan data yang diperoleh, fakta yang diperoleh, dan memberikan refleksi atas data-data yang diperoleh itu. Memberi komentar-komentar atau sedikit analitik, gitu ya. Sedikit analisis. Bahkan kalau refleksi kan sebenarnya lebih dari analisis. Di atasnya analisis dulu, baru reflection. Ya, jadi perlu memperhatikan siklus ini, merencanakan, mengerjakan, mengobservasi, menganalisis dan merefleksi, dan menulis dan menulis dan menulis. Lalu kemudian latihan juga menyusun kerangka bangunan karya tulis ilmiahnya akan seperti apa. Sehingga pada saatnya nanti Bapak Ibu akan kenaikan pangkat dan mensyaratkan harus mensubmit karya tulis ilmiah, maka pada saat itu Bapak Ibu sudah punya bahan-bahan yang komprehensif, yang luas untuk bisa dijadikan dasar membuat suatu karya tulis ilmiah. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya Bapak Ibu harus memahami butir-butir angka kredit di masing-masing jenjang jabatannya, memahami regulasi terkait jabatan fungsional yang Bapak Ibu miliki, dan tadi yang terakhir, disiplin dan tertib administrasi. Maka Bapak Ibu akan menjadi pejabat fungsional yang sukses. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Pak, mungkin ini sudah banyak yang mencoret-coret Pak, kanan kiri di belakang tadi, bahkan sudah ada yang bersiap untuk memulih rumah hanya Pak Kepala Agus. Karena meneliti bagaimana nanti menjadi PJF Pak, khususnya yang ada di lingkungan dari perencanaan Pak. Kita terima untuk tanya jawab dibagi langsung. Bisa langsung pertanyaannya Pak ya? Di sana, di bawah. Kita dua dulu. Kapan lagi sombong ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karul, saya dari Jawa Timur, Sudio Pak Karul. Sampai hari ini kita semua ini masih belum menerima informasi secara utuh
misalnya kita ini ahli muda masuk golongan berapa? Kalau apa 300 3 D ya? Atau 203 D, karena itu sama-sama ahli muda itu. Kemudian teman-teman berharap bisa seperti di Penghulu, Pak Karo. Kalau di Penghulu itu disetarakan dari yang 4A otomatis ke Madya. Nah, ini bagaimana kita bisa menerima keterangan harapan yang lebih menyenangkan, dan kalau misalnya mengakomodasi dari pangkat yang sudah kita tulis di struktural itu yang kita harapkan, seperti hanya Penghulu yang juga terjadi. Yang saya katakan Pak Karo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya langsung saja pada pertanyaan terhormat Bapak Karo Utara. Terima kasih Bapak telah memberikan materi pada pagi hari ini. Secara tidak langsung keawalan kami sudah mulai memiliki warna terkait dengan keberadaan kami. Yang tadinya kami juga masih berada di perencanaan, tiba-tiba jadi JT perencanaan yang hari ini belum benar satu dilantik menjadi kasubag perencanaan, dan sebelumnya adalah sebagai kasubag informasi dan humas. Jadi terkait dengan keluhan ini dari teman-teman yang juga sebagai eselon 4, tapi sebelumnya mereka sudah punya JFP, misalnya analis kepegawaian, mungkin jabatannya sudah ahli media. Setelah adanya penyetaraan ini, justru karena jadi untuk menentukan penyetaraan itu adalah eselon 4, maka dia berada pada ahli muda. Nah, bagaimana menyikapi terkait dengan teman-teman ini dan sampai diberikan yang tadinya sudah ahli media sebelum menjabat sebagai kasubag, justru setelah menjabat jadi kasubag ada penyetaraan, justru malah menjadi ahli muda kembali, kan terjadi penurunan. Ya, kemudian yang terkait dengan misalnya kita ini kan jadi jabatan fungsional juga sebelumnya, apakah bisa bersinergi penentuan angka kreditnya atau adakah sumbangsi terkait dengan penetapan angka kredit kita nanti ketika ditetapkan sebelum nanti, misalnya ada yang dari analis kepegawaian tiba-tiba menjadi ke perencanaan, atau mungkin dari guru menjadi ke perencanaan, apakah ada kontribusi terhadap PAK yang telah dimiliki oleh sebelumnya, atau memang murni dari PAK yang ada di perencanaan. Sekiranya itu saja Pak, 2 poin yang saya tanyakan. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, mohon izin panitia. Ya, mohon izin. Gimana kalau pertanyaannya ditulis di kolom chat aja? Saya agak
susah dengerin pertanyaan. Suaranya apa? Dengung gitu. Kesini aja. Oh, Kesini iya. aja. Sini aja. Ya. Di chat aja, ditulis di chat, nanti akan saya jawab yang bisa saya jawab. Kan ada kolom chat itu. Tapi ini ya, itu bareng-bareng ya. Ini ya. Bareng-bareng ya screen-nya ya. Iya. Hanya panitia ya, hanya satu ya. Orangnya kesini kalau Apa? mau. Rahman tulis ini. Boleh. Yang bisa otak tadi. Yang mau bertanya ditulis dulu, nanti ditulis sama operator. Sekarang dari Pak Sugio dengan Pak Rohmat dulu. Yang ringkas saja tadi catatan dari Pak Sugio belum terima skor. Yang kedua bisa dikondisikan seperti penghulu 4A Sumadia walaupun dia Mas diulangnya aja Mas. Pak Sugio. Oke, Pak. Jadi kita iri dengan penghulu. Noise loh. Pak Gion nulis aja langsung di situ. Kemarin ya. Sini. Sini. Sini, Pak. Oke. Mas Mona di Di mana itu? Di depan. Oh, oke. Enggak usah pakai ini. Jelas juga sih. Bapak, kita sebetulnya berharap seperti penghulu kemarin. Kalau penghulu kemarin ada penyetaraan yang 4A langsung menjadi madya. Sementara kita ini 4A, 4B menjadi muda. Dan Ya. mudanya itu pun kita belum tahu angka kreditnya yang 200 atau yang 300. Terima kasih ya Pak. Jadi Pak ini Pak Sugio ya. Gitu Pak. Pak Sugio gini Pak. Jadi saya tadi sampaikan rumusan dari sana itu adalah misalnya Bapak ini kan muda ya, perencana muda, ahli muda, ya, perencana ahli muda. Nah, Bapak itu kenaikan pangkat terakhir kapan? Gitu. Misalnya Bapak di jabatan ahli, jabatan kepala seksi apa gitu, di situ sudah 5 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun, itu Bapak langsung dikasih angka kredit 75% dari pangkat itu. Jadi kalau di situ 400, berarti 75% dari 400. Itu nanti di SK Bapak udah bunyi itu, Pak. Di SK-nya Bapak yang sedang dibuat oleh Biro Kepegawaian, itu sudah langsung bunyi SK-nya. Nah, nanti berarti kalau Bapak udah dapat 75% dari angka kredit yang dipersyaratkan, berarti kan Bapak hanya 1 tahun udah bisa naik pangkat ke jabatan madya. Kayak gitu loh, Pak, maksudnya, Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Jadi nggak perlu khawatir. Terus satu lagi Bapak Ibu, ini juga kemarin surat edaran dari Pak Menteri itu kan juga di mana-mana dipolitisir ya. Ada yang sengaja menyalah tafsirkan itu. Mungkin Bapak Ibu nggak ada yang bertanya ya di sini ya, di ruangan ini. Tapi sebagai pengetahuan oke lah, tidak masalah. Jadi seakan-akan kemarin seluruh pejabat yang beralih dari jabatan sebelum ada persetujuan Menpan, itu kembali ke jabatan semula. Enggak seperti itu. Jadi bagi yang jabatan semula itu begini, yang Bapak Ibu tadinya eselon 4. Eselon 4 di bidang X ya. Bapak dipindah ke eselon 4 di bidang Y. Terus kemudian Menpan menyetujui Bapak harus ke jabatan fungsional
tertentu ini katakan analis kebahagiaan lah, maka yang mengikat itu yang seperti ini. Anda pindah dari sama-sama eselon 4, kemudian turun dari Menpan, maka keputusan Menpannya harus dipatuhi itu. Tapi apabila Bapak Ibu itu tadinya eselon 4, kemudian ternyata dipromosikan ke eselon 3, ya sekarang tetap Bapak diberi hak untuk memilih jabatan eselon 3-nya itu. Gitu. Yang penting kepala Satker bersurat ke Biro Ortala. Ini mohon maaf, saya sebenarnya sudah ya mohon maaf sudah sering sekali menyampaikan ini ke seluruh kepala Satker, tapi masih ada juga. Contohnya tadi pagi juga ada Kak Kanul telepon saya. Bagaimana ya ini Kak Kanul ini berarti nggak paham dengan yang sudah kita sampaikan. Padahal jelas sekali. Jadi Bapak Ibu yang promosi itu silahkan memilih jabatan yang Bapak Ibu dipromosikan di situ, tidak ke jabatan fungsional yang turun oleh Menpan. Yang penting bersurat ke kami. Yang penting diberitahu. Kan begini, dari 1.534 pengalihan jabatan itu, kita harus lapor ke Menpan. Dari 1.534 itu berapa yang bisa dieksekusi, berapa yang tidak. Yang tidak itu alasannya apa, kayak gitu loh. Alasannya ya tadi misalnya karena dia dipromosikan. Ada juga yang dia memilih ke jabatan fungsional yang dulu sudah pernah dimiliki sebelum dia di jabatan eselon 4 itu. Pernah dia seseorang sudah pernah punya jabatan fungsional ahli media 4 tahun yang lalu sebelum dia dipromosikan ke jabatan struktural. Sekarang turunnya adalah ahli muda, kan dia rugi. Maka dia memilih jabatan fungsional yang dia pernah punya dulu. Itu boleh juga. Yang penting bersurat, yang penting memberitahu kami. Itu sebenarnya seperti itu kemarin yang terjadi. Jadi ini juga untuk pengetahuan Bapak. Jadi itu Pak Sugio nggak perlu khawatir. Nanti ada yang kalau baru 2 tahun, di situ udah dihitung 50% Pak, angka kreditnya Pak. Itu seperti itu. Jadi insya Allah akan fair lah ya, akan fair, tidak akan dirugikan lah insya Allah. Kita memang butuh waktu untuk penyesuaian. Gitu. Gitu Mas Fonda. Berikutnya tadi siapa? Pak Rohmat, Bapak. Pak Rohmat gimana Pak Rohmat? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya dengan yang terakhir ya Pak Rohmat ya. Bagaimana kalau sebelumnya punya jabatan fungsional, bahkan pangkat jabatannya sudah madya, tapi begitu diangkat JF, begitu diangkat struktural menjadi eselon 4, maka JF yang hasil penyetaraan dari Menpan itu menjadi muda. Tadi sudah dijawab Pak. Kan udah dijawab tadi saya. Saya udah jawab tadi ya. Sudah Pak, sudah sama. Yang penting sekali lagi, yang penting Ketua Satker itu lapor ke kami. Lapor ke Biro Ortala yang diberi kewenangan menerima laporan Biro Ortala. Nanti Biro Ortala akan lapor Pak Sekjen. Biro Kepegawaian akan mengambil langkah apa. Misalnya harus menerbitkan SK, ya kita terbitan SK. Itu seperti itu. Jadi bentuk koordinasi antara Ortala dengan Biro Kepegawaian itu seperti itu dalam konteks percepatan pengalihan jabatan ini. Oke Mas Fonda, masih ada lagi? Sudah Pak. Pak Rohmat sudah clear ya? Oke, dari Pak Rohmat sudah clear Pak. Oke, baik. Masih bisa ya? 2 pertanyaan di sesi yang kedua ini Pak. Pak, kalau mohon izin Pak, masih ada 2 penanya masing-masing. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Karo. Nama saya Nurholis Ali dari Banten Pak. Pertanyaannya sebetulnya tidak ada kaitannya dengan penyetaraan Pak, cuman ada kaitannya dengan jabatan fungsional tertentu. Masih banyak pejabat kita ini yang mengambil kebijakan, terutama di tingkat kanwil atau bukan kemenang, yang kurang memahami tentang jabatan fungsional tertentu. Sehingga ada teman-teman kita yang punya jabatan fungsional tertentu, tapi ditempatkan bukan pada tempatnya. Ada fungsional perencana, tapi tidak diletakkan pada perencanaan. Ada analisis kepegawaian tidak ditempatkan pada sebuah kepegawaian.
sehingga untuk meningkatkan kualitas JFC-nya terhenti, Pak. Saya mengusulkan hal ini mungkin jadi masukan kita untuk memberikan pengetahuan lebih kepada bapak-bapak yang terhormat ini yang membuat kebijakan supaya mengerti tentang masalah ini. Karena akhirnya nanti banyak pejabat atau pegawai-pegawai yang terjolimi dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Yang kedua, Pak, terkait tadi, bukan kita yang salah memahami, Pak, tentang surat Menteri Agama itu. Tetapi memang tertulis di situ di surat Menteri Agama bahwa pelantikan setelah tanggal 30 Juni dinyatakan batal demi hukum. Jadi bukan kami yang salah menafsirkan sebetulnya. Disinilah mungkin kekurangan pejabat-pejabat kita yang tidak mau memahami atau tidak mengakui kesalahannya, ya menyalahkan yang lain. Justru surat itu yang jelas-jelas mengatakan bahwa mereka yang sudah melaksanakan pelantikan setelah tanggal 30 Juni, pelantikan itu dinyatakan batal demi hukum, itu jelas-jelas. Jadi bukan kami yang salah menafsirkan. Terima kasih Pak Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin Pak. Langsung aja dari. Mohon izin Pak. Karena pertanyaannya. Oh iya, jadi tadi sebenarnya begini, seorang pejabat yang membuat kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip seharusnya itu sebenarnya bisa dimasukkan dalam kategori menyalahi prinsip-prinsip merit system gitu. Karena di merit system itu adalah merit system kan terkait dengan manajemen pegawai negeri sipil ya, manajemen pegawai negeri sipil yang didasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, kinerja yang dilakukan dengan cara adil dan wajar tanpa membedakan suku, agama, bangsa, ras, warna kulit, status pernikahan, dan tanpa intervensi politik. Jadi kalau seseorang itu misalnya dia analis kepegawaian yang harusnya ditempatkan di kepegawaian kok ditempatkan di suatu posisi yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan butir-butir kegiatan pada jabatan fungsionalnya, maka itu atasannya sebenarnya salah. Bisa diadukan itu Mas kalau ada pejabat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya saya nggak ingin berkomentar panjang ya bahwa mungkin redaksi surat itu salah dan sebagainya, itu memang kalau membaca sekilas memang seperti itu. Tapi itu sebenarnya suatu pernyataan yang memang sebenarnya kita udah diskusi itu Pak, sudah diskusi dengan Biro Ortala. Apa-apa yang mana yang batal, mana yang tidak terkait dengan pelantikan setelah tanggal 30 Juni itu seperti itu sebenarnya ya. Tapi ya memang kemarin apakah suratnya yang perlu rumusan yang lebih detail sehingga tidak mampu merumuskan atau bagaimana? Yang jelas itu prinsip yang saya sampaikan itu adalah bahwa perguruan tinggi misalnya yang wajib jelas-jelas kita bahwa keputusan Menpan itu mengikat. Seorang kabag OKH sudah jelas-jelas tanggal 30 Juni kita ajukan ke sana menjadi analis kepegawaian madya. Tiba-tiba oleh rektornya dia dipindah menjadi kabag fakultas. Maka kami sepakat yang seperti ini tetap harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Menpan. Itu seperti itu contohnya itu. Jadi nanti kita akan lihat case by case Pak ya. Akan kita lihat case by case. Nah, untuk saat ini yang masih ditunggu oleh kami di Setjen itu adalah laporan dari para pimpinan Satker, ya, pimpinan Satker yang melaporkan nih loh dari katakan 15 pejabat yang dialihkan itu sekian bisa dilaksanakan, sekian tidak bisa, alasannya apa. Ini yang saat ini sedang kita tunggu betul gitu. Tapi kalau misalnya sampai waktunya kok tidak juga kunjung laporan ya, kita akan ambil langkah dari pusat. Tentu kita akan mengedepankan mana yang boleh dinego, mana yang tidak. Jadi misalnya kemarin pun Biro Ortala masih bernegosiasi dengan
Menpan tentang mereka-mereka yang seharusnya diusulkan tapi tidak diusulkan. Kemarin kalau nggak salah UIN Jakarta ada 8. Universitas Hindu Negeri Bagus Sugriwa di Denpasar itu juga ada 8. Itu memang kita ajukan lagi kemarin. Nah, bagaimana hasilnya tentu kita belum tahu. Itu kira-kira seperti itu, Mas Fonda, yang bisa saya berikan sebagai jawaban kepada penanya terakhir. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Karo. Ada satu lagi, Pak, pertanyaan, Pak, dari Ibu Bona, Pak, dari Biro Perencanaan, Pak. Mohon izin, Pak. Gimana sih? Silakan. Nggak mau dia mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Kepegawaian, saya Bona Pak dari Biro Perencanaan, mewakili panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini. Begini Pak, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan koordinator. Nah, yang selama ini ada di slide itu bahwa koordinator itu diarahkan kepada JFT Madya gitu ya. Padahal kami sendiri punya JFT yang tingkatnya utama Pak. Bagaimana kebijakan ke depannya gitu Pak? Apakah bisa maksudnya disamaratakan seperti itu atau seperti apa nanti? Karena memang nanti kompetensi itu akan bertambah terus Pak. Akan banyak utama yang pada masing-masing bekerja. Lalu berkaitan dengan regulasinya, memang yang sudah dibaca itu terkait dengan regulasi di KMA 517 tahun 2020 bahwa hubungan tata kerja dengan jabatan pimpinan tinggi jika tidak ada jabatan administrator di dalam satu unit kerja, maka dibolehkan untuk menunjuk satu koordinator. Nah, permasalahannya di tingkat pusat misalnya Biro Perencanaan masih ada administrator Pak. Apakah masih urgensi untuk menunjuk satu koordinator atau seperti apa Pak? Karena memang ini akan berdampak langsung kepada teman-teman di daerah juga. Apakah yang Kasubag Perencanaan langsung menjadi subkoordinator gitu ya? Ini kalau KMA-nya, kalau ada administratornya tidak perlu lagi menunjuk koordinator. Seperti itu Pak. Yang kedua terkait dengan ini Pak, proses pelantikan. Selama ini memang jika ada pelantikan JFT itu leadernya pada masing-masing biro gitu Pak, untuk melantik teman-teman yang akan menjadi JFT gitu ya, baik di Biro Perencanaan maupun Biro HDI dan biro lainnya. Nah, apakah kedepannya gitu pelantikan ini terpusat di Biro Kepegawaian, seperti halnya nanti penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, seperti itu Pak. Iya, begitu ya Pak. Mohon dapat diarahkan sehingga kami juga bisa mendapatkan pengetahuan sebelum nanti Biro Utama akan menyampaikan terkait detail KMA ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Bona yang UGM ya, anak UGM ya? Ya Pak, statistik UGM. Jadi gini Mbak Bona, kok Mbak Bona tahu administratornya masih ada? Dari mana tahu? SOTK-nya udah keluar? Katanya Pak. Jadi gini Pak, ada jabatan administrator itu yang tidak ada di dalam surat edaran dan katanya itu masih tetap gitu meskipun SOTK-nya belum ada Pak. Ini masa dan satu bagian ini masih galau Pak, apakah memang jadi pelaksana gitu ya atau masih tetap atau seperti apa gitu Pak? Ya, jadi ya tentu itu kan berasumsi gitu ya. Kalau di Biro Kepegawaian sih clear ya. Kalau Biro Kepegawaian clear memang habis itu, nggak ada satupun. Jadi beralih semua itu. Pertanyaan Mbak Bona memang cukup sulit untuk saya jawab karena saya menjawabnya berdasarkan asumsi-asumsi gitu ya. Kecuali SOTK-nya sudah ada. Tapi sebenarnya Mbak Bona ya memang kalau orang cerdas itu kadang-kadang kalau terlalu cerdas itu pikirannya terlalu jauh ke depan. Lewatan. Sehingga sudah membayangkan yang belum terjadi pun sudah dibayangkan. Bagus sekali itu. Tapi nanti kalau SOTK-nya keluar pasti akan menjadi lebih jelas akan seperti apa pola hubungannya ya.
Jadi apa yang diformulasikan dalam tata kerja hubungan JBT Pratama dengan para JF itu juga memang baru kita berdasarkan kepada jadi hypothetical statement juga itu Mbak Bona ya, yang tentu nanti akan kita tes ya, kita tes dalam waktu 1 tahun akan seperti apa modelnya, nanti pola hubungan itu tentu akan terbentuk secara alami berkaitan dengan setelah kita evaluasi berdasarkan pengalaman dan kebutuhan yang kita hadapi di kehidupan keseharian organisasi kita. Jadi saya kira mungkin ada beberapa hal yang pasti akan terjadi yang dikaitkan dengan yang sudah diatur itu. Tapi banyak juga mungkin akan yang berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi masing-masing. Jadi untuk itu bagaimana suatu jabatan unit eselon 2 kalau masih ada, tentunya kalau di situ jabatan administrasinya dipertahankan, tentu logikanya tidak membutuhkan koordinator kan seperti itu. Tapi apabila sudah tidak ada lagi jabatan administrator itu untuk eselon 2, tentu kita butuhkan koordinator. Seperti misalnya kita di kepegawaian kan kalau berdasarkan SOTK-nya kan masih ada pembidangan ya, bagian pengadaan dan penilaian pegawai, bagian data, informasi dan naskah, tentu nanti akan membutuhkan koordinator untuk bidang-bidang itu. Tapi apabila strukturnya nanti dirubah, tentu akan berubah pula kebutuhan kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ke Mbak Bona terkait dengan pertanyaannya pertama. Yang kedua terkait dengan masalah pelantikan. Apakah JF ini pelantikannya nanti akan dikoordinir oleh unit eselon 2 yang membidangi gitu ya. Misalnya kalau di analis kepegawaian berarti biro kepegawaian, kalau perencana berarti perencanaan, sebagaimana selama ini kita laksanakan. Saya kira pola ini akan kita teruskan aja Mbak Bona. Kalau kecuali yang tanggal 15 besok ya. Yang tanggal 15 besok nanti seluruh satker akan melantik sendiri-sendiri apapun jabatannya di sana. Kalau yang di Jakarta berarti Sekjen akan melantik seluruh JF yang mendapatkan SK besok. Itu rencananya seperti itu Mbak Bona ya, untuk pelantikan besok. Tapi ke depannya untuk kelanjutannya, saya kira pola perencanaan untuk para perencana bisa dilanjutkan. Itu saya kira pola yang bagus juga gitu. Saya kira itu jawaban yang bisa saya berikan Mbak Bona, tentu tidak memuaskan, tapi menurut saya memang dalam saat-saat seperti ini kita jangan mencari kepuasan dulu lah ya, memang masih belum jelas. Gitu Mas Ponda. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi ini tadi Mbak Bona WA aku Pak, udah kasih jempol 3 Pak semuanya Pak. Satu lagi Pak, karena Bu Ida baru ini Pak, ada di tengah-tengah kita nih Pak. Oh Bu Ida, ke Bapak, ya. Pak. Bu Ida yang ngundang saya, dikasih kesempatan bertanya itu. Bu, ke sini, Bu. Bu, di sini. Terima kasih Pak Karung atas kehadirannya meskipun lewat dunia Zoom-nya. Ya, yang pertama tadi Pak, mohon ketegasan. Ya, disuruh tegas ini. Kalau Mbak Bona mau cari kepuasan biar di rumahnya sendiri Pak. Ya, ada 2 hal. Yang pertama, ketika ada administrator, berarti tidak ada koordinator. Betul Pak? Gimana? Ketika satu unit tidak ada administrator, berarti tidak ada koordinator. Ya gini, di situ di unit eselon 2-nya ada berapa bidang penugasan dulu, ya. Nah terus tadi administrator yang dipertahankan ada pada bidang apa? Misalnya bidangnya ada A, B, C, D. Yang ada administrator cuma bidang B, berarti yang A, C, D kan butuh koordinator. Kan begitu? Artinya, ya berarti tetap ya Pak ya, kalau koordinator itu misalnya di kami Pak, contoh jauh-jauh ya, di biro perencanaan. Kan kalau yang masih bertanggung
pertama nih satu paket hemat Pak Fahil, Pak. Itu ada di bagian satu. Itu satu paket Pak. Saya, Mbak Luna, Mas Budi dan Mas Supri. Nah, yang lainnya itu kepentingannya lain-lain. Anggaran, ada evaluasi juga difungsionalkan. Yang itu berarti perlu dibuat 3 itu perlu dibuat koordinator tetap 3 koordinator. Maksudnya gini Pak? Kalau menurut ini hanya hipotesis saja Mbak Ida. Ini hipotesis saya saja. Jadi jawaban saya juga hipotetikal juga, karena sebenarnya SOTK kan belum turun gitu. Nah, ketika SOTK itu turun dari Menpan, kita kan sedang menunggu ini Mbak. Dalam waktu dekat tuh akan turun. Nah, ketika itu baru kita bisa menjawab secara pasti, bukan lagi hipotesis, tapi sudah tesis, sudah jelas itu. Kira-kira seperti itu. Karena kami 100 sekian orang bukan hipotesis semua Pak. Kalau hipotesis ini dari Bapak Karo kan yang kita tahu Pak. Kalau pelantikan kami biasa lakukan Pak. Kalau pelantikan kan sebenarnya bisa lewat Zoom yang lagi Pak ya. Teman-teman perencanaan selama ini tuh mintanya pelantikan di pusat ya Pak Budi. Kami terserah nanti selera misalnya di pusat ada yang lain ya katanya permasalahannya di pusat. Jadi mungkin akan dibuat format atau Bapak izinkan khusus untuk perencanaan, karena perencanaan ini kan menginisiasi awal Pak, yang lain belum tentu. Iya Pak. Jadi Pak, makasih karena memang kami perlu ada kejelasan yang dulunya Pak Subak, terus Kabak, itu akan jadi koordinator dan subkonnya, terus tugasnya sama. Ada hipotesis juga yang menyampaikan tugasnya sama, dan berarti sama dong. Tinggal ganti baju jadi kan malah barang semua. Tinggal siapa yang diraba gitu kan. Apa sih Pak? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Ida, kita sama-sama menunggu ya akan seperti apa. Semoga nanti ada penyelesaian yang terbaik lah ya, termasuk bagi teman-teman yang kemarin belum diusulkan, mendapatkan jalan keluar untuk bisa diusulkan dengan ya tentu kami sebenarnya begini, kalau secara logika ya, kalau memang pemerintah serius untuk mengalihkan jabatan administrator ke jabatan fungsional, ya kenapa harus dibatasi sampai 30 Juni gitu? Kenapa tidak ada keran baru misalnya gitu? Dan bagi saya itu keran itu mungkin sekali dibuka lagi. Setidak-tidaknya 1 kali lagi deh. Jadi yang orang-orang yang salah memprediksi itu bisa diberi kesempatan lah untuk bisa mendapatkan fasilitas khusus gitu ya terkait dengan pengalihan ini. Bagaimanapun ini ASN kita semua, ASN kementerian, ASN milik negara. Sebenarnya wacana ini juga masih kita sampaikan juga ke Menpan ya, Mbak Ida ya khususnya ya. Semoga nanti segera ada solusi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ida, Mas Fonda, semuanya teman-teman di situ. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo atas semua arahan dan informasinya hari ini. Saya sampaikan kesimpulan penting yang kami coba catat beberapa hal adalah setelah pelantikan ada Pak, bikin WA dulu Pak, penting kan? Kemudian komunikasi dan koordinasi dengan instansi pembina, lobby untuk melakukan pelaksanaan diklat dengan pihak terkait serta pemenuhan terkait dengan pengembangan profesi dalam penulisan karya fisika. Kemudian menunggu Bu Ida, kata penting adalah menunggu Bu Ida, menunggu penyelesaian terbaik terhadap pengangkatan dari JA mungkin itu yang bisa kami sampaikan di akhir sesi materi hari ini. Tentunya masih banyak pertanyaan, saya yakin masih banyak pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita harus akhiri. Tapi seandainya ada pertanyaan, tadi saya sudah bisik-bisik ke Pak Agus
Pak Agus kita koordinasi terus. Karena Pak Agus sudah kasih slide ke kami untuk kami nanti komunikasikan dengan pihak terkait langsung. Karena ada di biro kepegawaian itu ada 4 bagian, Pak. Ada bagian pengadaan pegawai, ada bagian data dan mata-mata kepegawaian, bagian komunikasi, dan terakhir adalah bagian asesmen dan yang baik yang membidangi jabatan fungsional, termasuk datanya. Baik, Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila ada hal-hal dalam pemandu acara dalam kurang berkenan, mohon dibukakan di aja yang sebesar-besarnya. Sebelum kami menutup, tentunya tidak salah kalau kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Karopo. Terima kasih Pak Karopo. Terima kasih, sama-sama. Dan demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Mbak Ida. Sehat ya Pak ya, sukses buat Izin Bapak. live ya Mbak Ida, semoga sukses ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua bagus. Ini juga buat ada kok di. Lalu kemana? Makasih Mas. Saya khawatir salah sedikit jadi Honda gitu. Kita berikan terus pada moderator kita. Terima kasih pada Ibu kita. Memang sekarang kita dengar ya, kita memang baru, binatang baru, alam baru. Jadi kita dengarkan dulu banyak hal yang kita belum ketahui. Dan tadi nanti nggak tahu, nanti kita mainkan kita gimana gitu ya. Karena tadi itu mainkan ya. Jadi saya mohon teman-teman juga mengantongi hal yang harus kayak Pak Nopoli saya harus berani itu. Jangan digunakan.